Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun firman Allah Taala yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi walladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kita udah tahu nih caranya ngasih salam. Terus salawat bagaimana caranya kepada engkau? Diajarkan salawat Ibrahimiyah, Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan hadis ini sering ditanya berulang kali dan Nabi selalu menjawab dengan sifat salawat Ibrahimiyah. Itu pun juga ada beberapa riwayat tambahan daripada riwayat yang barusan disebutkan. Kemudian di antara salamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu para sahabat ya Rasulullah nih, kalau kita ngasih salam waktu engkau hidup, tapi kalau engkau udah meninggal dunia, apa iya salam kita masih nyampe kepada engkau? Wakat arinta, artinya kan engkau sudah lapuk, sudah jadi tanah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya al-anbiya ahya'un fi quburihim yusallun. Para nabi-nabi mereka hidup dalam kuburan mereka. Apa yang mereka lakukan? Yusallun. Mereka sholat. Sholat itu bisa diartikan berdoa. Berdoa apa? Doa apa mereka? Ngedoain kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan ma min muslimin yusallimu alayya, tidaklah satu muslim pun memberi salam atasku illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah seorang muslim memberi salam, menyampaikan salam kepadaku, melainkan Allah Ta'ala kembalikan ruhku untuk khusus menjawab salam orang tersebut. Nah, itu udah memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidal mursalin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidal mursalin. Assalatu wassalamu alayka ya khataman nabiyyin. Assalatu wassalamu alayka ya khataman nabiyyin. Assalatu wassalamu alayka ya man arsalaka Allahu rahmatan lil alamin. Assalatu wassalamu alayka ya man arsalaka Allahu rahmatan lil alamin. Nabi menjawab salam kita. Allahumma shalli wa sallim. Nikmat kita jadi umat Nabi Muhammad, hubungan kita dengan Rasulullah nggak pernah kendor kecuali emang dia yang pengen kendor. Hubungan kita dengan Nabi Muhammad alhamdulillah nggak bisa putus kecuali emang tuh orang yang pengen putus. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umatku masuk surga illa man aba, kecuali yang kagak mau. Wa man ya'ba, emang ada yang kagak mau? Rasul bilang, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Yang taat kepada saya itu dia yang mau masuk surga. Tapi yang maksiat, yang melanggar saya itu dia yang tidak ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita nih sekarang di sini insya Allah kita berada di dalam surga Allah. Tapi majelis yang kayak begini, ini adalah surga. Kita marah pembelian dari jannah kamu. Kita berpikir kalau kalian melewati taman surga, mampir singgah. Apa itu taman surga? Perkumpulan kita ini, perkumpulan kita. Sampai fuqaha ahli fikih itu ada bab, ada kitab itu namanya sumpah al-halif. Ya. Kalau seandainya ada orang bersumpah, dia lagi hadir majelis zikir, ditanya ente di mana? Dia bilang, wallahi demi Allah anda sekarang ada di surga. Itu nggak kena kafar dan dia tidak bohong. Benar omongan dia. Apa buktinya? Nabi yang bilang ini majelis ini surga. Sehingga tuh Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang orang itu kalau udah biasa di taman-taman surga, insya Allah itu udah gak asing dengan surga yang Allah Ta'ala tahu. Ini kayak kita sekarang nih di halaman itu yang di luar, di halaman gedung Dalail. Kalau udah nyampe halaman gedung Dalail terus masih nanya gedung Dalailnya mana? Mana gedung Dalailnya? Dia udah di halaman, mana gedung Dalailnya? Masih nanya nggak? Kagak, itu nih gedung Dalail. Kelihatan dengan mata dia. Nah kita sekarang berada di teras surga. Mana surganya? Nah kita di terasnya. Tuh surganya. Masya Allah.
Antara kita dengan surga cuma kematian doang, cuma dibukakan hijab. Bahkan para aulia Allah, majelisnya para aulia Allah sholihin, itu majelisnya mereka, itulah yang memotori kenikmatan surga. Itu sampai salah seorang di antara mereka, para aulia Allah sholihin, Imam Hasan bin Shalih Al-Bahar, itu ketika dia di majelisnya itu, ada orang memimpikan dia. Dari majelisnya dipanggil-panggil, dari luar tuh dibentangkan surga. Ada orang mimpi lihat Imam Hasan bin Shalih Al-Bahar, itu majelisnya di luar dibentangkan surga. Dengan bidadarinya manggil, ayo sini masuk, ayo masuk sini. Oh, Imam Hasan bin Shalih dari teras majelisnya dia bilang, mal muradil hur walal busur, innama muradi kashfus sudur. Yang saya pengen bukan bidadari, bukan istana. Yang saya pengen adalah biar dibukain hijab saya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Imam Al-Busiri beliau bilang, laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syafahu. Alangkah beruntungnya aku kalau aku mendapatkan keistimewaan untuk bisa melihat itu wajah. Wajah siapa? Wajah siapa? Wajah Rasulullah SAW. Semua orang yang udah lihat wajahnya dijamin udah gak kenal yang namanya sial lagi, gak kenal yang namanya apes lagi, gak kenal itu semua. Man ra'a wajhaka yas'ad ya kariman walidhi. Yang melihat wajahmu dijamin pasti beruntung, wahai orang-orang yang mulia. Nah ini makanya ada majelis begini, majelis sholawatan. Sebab kita mau cari teman duduk, mau cari sama duduk sama fulan, kita nongkrong sama dia ngomongin orang, ngejelekin orang, cerita TV, cerita sinetron, cerita gosip. Begitu, enggak ketemu teman duduk yang bagus di zaman sekarang susah. Tapi ketika kita hadir majelis, ini paling kagak kita ketemu duduk sama sholihin. Terus hadir di sini siapa? Rasulullah. Hadir, lihat, dengar, dipantau, ditonton langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sungguh orang yang beruntung di dunia ini adalah orang yang hadir majelis zikir. Itu katanya saat ini orang yang meninggal dunia, mereka diizinkan, orang yang sudah wafat, kalau mereka dikasih kesempatan untuk balik ke dunia, boleh nih ambil tiket balik ke dunia. Niscaya pertama yang mereka cari, yang bakalan mereka kejar, mau hadir majelis. Kalau mereka bisa balik, yang mereka cari hadir majelis. Kenapa? Mereka udah melihat pahalanya hadir majelis itu di akhirat gede banget. Nantinya begitu keluar langsung cari majelis lagi. Kan Habib Ali bilang, saya kalau udah hadir majelis sama guru saya, biar kata itu majelis panjangnya bukan sejam 2 jam. Panjangnya 1 tahun penuh, saya gak bakalan mikir makan, gak bakalan mikir minum. Kayaknya itu saya udah, semua harapan saya udah ada di majelis itu. Kenikmatan saya dapatkan di situ. Makanya tahu kan kenapa sahabat Rasulullah dia tinggalin rumahnya, dia tinggalin kampungnya, dia tinggalin segalanya, cuma untuk nempel di atas tanah hadir majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ada Nabi Muhammad? Wa alamu anna fiikum Rasulullah. Ketahuilah bahwasanya karena kalian itu terdapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara-saudara sekalian, kematian itu bukan hal yang jauh, hal yang dekat. Ya, wal mautu aqrab li ahadikum min syiraki na'li. Kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu aqrabu min syiraki na'lihi. Itu setiap orang tuh dia suatu-waktu bisa aja meninggal dunia ketika dia dengan bersama keluarganya. Dan kematian lebih dekat daripada tali sendalnya dia. Kita nunggu besok saya masuk kantor, kematian lebih dekat daripada besok. Kita nunggu lusa saya gajian, kematian lebih dekat daripada gajian kita. Gajian belum tentu, kematian udah pasti. Kita nggak tahu, kita masih digaji, masih terima gaji sampai bulan depan, sampai tahun depan. Tapi kita semuanya dijamin, kematian semuanya dapat jatah. Nggak ada yang lolos daripada kematian tersebut. Kalau kita hadir, maulid di mana-mana dikasih makan, ada yang kebagian, ada yang nggak ada kebagian. Besek pengajian tuh, ada yang dapat makan, ada yang nggak ada kebagian. Begitu. Paling kalau dia lagi beruntung dapat aqua. Tapi kalau ada kematian jangan takut, semua dapat jatah.
Allah Ta'ala bilang kepada Nabi Muhammad, orang yang paling disayang oleh Allah Ta'ala namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala bilang, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Kau mayyit, calon meninggal dunia. Mereka semua bakalan meninggal dunia. Wal mautu tuhfat kullu 'abdin mukhtar. Itu Imam Al-Haddad bilang kematian itu adalah hadiah yang Allah Ta'ala hadiahkan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Buat mukmin, kematian itu adalah sebuah hadiah dari Allah Ta'ala. Liqa'ul ahbab, perjumpaan dengan yang dia cintai, dengan yang dia kasihi. Sayyidina Bilal, waktu pulang usian Bilal hapus, Bilal sakit, Bilal malam, susah. Bilal bilang, itu nggak tepat. Mau tahu nih saya lari sekarat, kalimat yang tepat apa? Wah, parabah. Alangkah lezat, dicabut nyawa, dia bilang lezat, enak. Kenapa? Sebab saya ngebayangin tuh, bayangan saya mengalahkan sakitnya dicabut nyawa. Bayangin apa? Saya ngebayangin besok liqal ahibbah, perjumpaan dengan para kekasih Muhammad dan wa hizbah, Nabi Muhammad dan kelompoknya sallallahu alaihi wasallam. Hari kemudian enak beliau, beruntung udah selesai urusannya. Udah tinggal nanti sini deh. Urusan itu masih panjang, masih mikir besok, masih mikir bentar lagi udah enak di tempat yang enak. Mau nabi udah depan mata, mau awli awas salihin depan matanya. Asyik, itu surga udah menanti, bidadari udah menanti. Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi ngantar jenazah sahabat. Tahu-tahu Nabi Muhammad tuh sampai berdiri di ujung jarinya. Padahal lapang, kayak orang tuh desek-desekan tuh, sampai berdiri di ujung apa? Kalau orang kita bilang jingkik ya, berdiri di ujung jarinya. Rasulullah, kenapa ini enggak sempit kenapa? Malaikat cukup berdesakan itu hadir. Sekali hadir jenazah Rasulullah SAW, dia begitu jenazah udah dibaringkan dari Allah hadir, terus Nabi Muhammad berpaling, dia nggak mau lihat. Ya Rasulullah, kenapa? Engkau nggak mau lihat? Nah, enggak, itu sebelahnya mayit itu ada bidadari udah nungguin dia. Kata Rasulullah SAW. Makanya tahu doa sholat jenazah apa? Allahumma abdilhu daran min khairan min dari wa ahlan khairan min ahli. Wa zawjan khairan min zawji juga kalau nggak salah. Ya Allah, wa zawjan khairan min zawji. Ya Allah, gantiin dia rumah yang lebih baik dari rumahnya. Kayak kuntir di sini ngontrak, karena punya istana. Enak kan? Bukan satu, banyak lagi. Terus wa ahlan khairan min ahli, keluarga yang lebih baik dari keluarganya. Pasangan suami atau istri yang lebih baik dari pasangan suami istrinya. Nah, tinggal pasangannya yang masih hidup pekel. Tabdil bukan tabdil zat, tapi tabdil sifat. Itu yang diganti. Ya artinya diganti pasangannya, diganti istrinya. Kagak, istrinya ya itu juga, keluarganya itu juga. Tapi wujudnya lain, lebih elok, lebih cantik, lebih baik, lebih menyenangkan, lebih indah. Begitu tuh tiap Jumat di surga tuh ada pasar namanya surah, pasar gambar, pasar apa? Surah bisa diartikan gambar, bisa diartikan apa namanya bentuk wajah, begitu deh. Jadi kita nih sekarang, kalau zaman sekarang kayak salon, diakalin tuh orang pergi ke salon, baik. Memanten di salon dulu biar kelihatan ini barusan. Nah di surga itu tiap Jumat ada pasar kayak begitu. Ketika pulang dari itu pasar, itu bidadari surga dia bilang, Mas, kok lebih ganteng, pangling, lebih cantik, lebih tampan dari bagus. Kalau hasil surga enak, itu surga. Mau masuk surga semuanya? Tapi harus mati dulu. Kematian tuh cuma perpindahan dari satu alam ke alam yang lain. Begitu. Saya bilang 5 menit, tapi udah dicerita surga. Kayaknya tuh sampai pagi juga kita masih lapar aja, masih pengen lagi. Nanti tuh kalau dicerita surga, itu sahabat bilang Rasulullah kalau dicerita surga, kayaknya surga depan mata kita. Kayaknya surga depan mata kita. Kita tinggal petik aja, kita tinggal masuk aja. Nabi Muhammad kalau dicerita surga. Kalau dicerita neraka,
juga seolah-olah neraka seperti depan mata kita ketakutan. Radhiyallahu anhu ashabu Rasulillah ajma'in. Terus Nabi kalau ada cerita surga panjang lebar, terus Rasulullah ujung-ujungnya dia bilang wa fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Tuh di dalam surga ada beragam nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata makhluk manapun juga. Tidak pernah didengar tentang kenikmatan tersebut, tidak pernah didengar tentang kenikmatan itu oleh manusia manapun juga. Tidak pernah terbayangkan dalam pikiran dan benak makhluk apapun juga. Apa tentang kenikmatan yang ada di surga? Ya Allah, mudah-mudahan Allah dalam masukkan surga. Allah jadikan kuburan yang betul insyaallah taman di antara taman-taman surga. Dimakan rohnya dengan ngumpulnya kita pada malam hari ini. Allah Ta'ala masukkan kebilangan di dalam hati beliau. Allah Ta'ala masukkan kebilangan di dalam hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada kita sekalian. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Barik ya auladina, barik al-qadirin ajma'in, fi diyarina, fi ahalina, bi rahmatika ya arhamar rahimin. متنا بأسماعنا وصلحائنا وأبصارنا واجعلنا أنصر المسلمين للمسلمين وأبرك المسلمين على المسلمين وارزقنا طول العمر في طاعتك ولا ما تحب وترضاه يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.